Oke, saya adalah Farsan Amil, dan di sini saya akan menjelaskan MIPS untuk alamat memori 0x8ED6006 dengan nomor instruksinya tuh 16. Nah, pertama-tama kita ubah nomor instruksi ini 16, ubah dari desimal ini menjadi ke heksadesimal, yaitu 0x000010. Nah, selanjutnya kita ubah alamat instruksi ini dari heksadesimal ke binary 0x8ED600006, ubah dari heksadesimal ke binary, yaitu menjadi seperti ini. Ini adalah binary 32 bit. Nah, selanjutnya binary 32 bit ini akan dipecah lagi menjadi perbagian-bagian instruction. Nah, untuk instruction yang kuning ini adalah instruction 31 sampai 26, yaitu 100011. Instruction ini adalah opcode untuk load word. Selanjutnya untuk instruction 25 sampai 21 itu diwarnain hijau, yaitu 10110, di mana value-nya itu adalah 22. Lalu instruction 20 sampai 16 yaitu yang ini, yang biru, yaitu 10110, yaitu sama value-nya 22. Nah, sisanya ini adalah instruction 15 sampai 11, di mana juga ada instruction 15 11 yaitu 0000, dan instruction 5 sampai 0 yaitu 0001100 0001110. Nah, di sini ada 5 tahapan: IF, ID, EX, MEM, dan WB. Nah, untuk tahapan IF, pertama-tama si nomor instruksinya itu akan masuk ke bagian program counter PC, lalu akan masuk ke sini ke F. Nah, si nomor instruksinya itu akan ditambahkan dengan 4 dalam binary. Maka si 00010 ini akan ditambahkan 4 menjadi 00014. Lalu pada di bagian instruction memory, ini adalah bagian pemecahan instruction, di mana 0x8ED6006 itu akan dipecah menjadi instruction 31 sampai 26, itu adalah yang tadi 10011. Instruction 25 sampai 21 yaitu 10110. Instruction 20 sampai 16 yaitu 10110. Instruction 15 sampai 11 itu adalah 000, dan instruction 15 sampai 0 itu adalah 0x000. Oke, untuk instruction 31 sampai 26 ini akan masuk ke control unit. Sedangkan untuk instruction 25 sampai 21 akan masuk ke read register 1 atau registeran. Nah, untuk instruction 20 sampai 16 ini akan kepecah, akan masuk ke register 2 dan juga akan masuk ke MUX 0. Nah, untuk instruction 15 sampai 11 akan masuk ke MUX 1, dan instruction 15 sampai 0 ini akan masuk ke sign extend. Itu adalah untuk tahap IF. Selanjutnya untuk tahapan ID. Pada tahapan ID ini adalah di mana pada control unit ini, yang tadinya instruction 31 sampai 26 ini 1000011, ini akan dipecah dari 6 bit menjadi 9 bit. Nah, menjadi rec nya 0, branch-nya 0, mem read-nya 1, mem to rec 1, alu op-nya 00, mem write-nya 0, alu src-nya 1, dan rec write-nya 1. Nah, karena rec write-nya 1, maka register write-nya akan aktif yang di sini, rec write register. Nah, karena rec dst-nya ini 0, pada MUX ini, pada MUX di sininya, karena dia rec dst-nya 0, maka MUX yang aktif adalah MUX 0. Maka yang keluar dari MUX ini adalah MUX 0-nya, yaitu 10110 yang ini. Akan keluar ini dan masuk ke write register. Nah, pada register di sini akan di read register 1 dan read register 2. Nah, di read data ini kita misalkan pada instruction di sini ada data ini 0x0004, dan pada read register 2 ini ada data ini 0x0038. Nah, si read data ini akan masuk ke ALU. Lalu untuk read data 2 akan masuk ke, yang pertama ada masuk ke MUX
0, lalu akan masuk juga ke write data memory yang sini. Nah, lalu untuk bagian sign extend si yang tadi ini 0x0006 ini akan di extend lagi dari 16 bit menjadi 32 bit dengan menambahkan 0 di depannya. Nah, hasil dari sign extend ini akan masuk ke shift left 2, di mana shift left 2 itu adalah menggeser 2 bit ke kiri. Nah, karena ini dalam bentuk hexadesimal, kita harus ubah dulu ke bentuk binary, nanti akan diubah ke hexadesimal lagi. Nah, hasil dari shift left 2 ini adalah 0x000018. Nah, untuk bagian sini, karena branch-nya 0, maka dia keluarannya juga 0. Karena zero plate-nya bakal 0 juga. Nah, untuk bagian alu op-nya 00 akan masuk ke sini. Sini dan sini. Nah, tadi instruction 50 itu 000110 itu dapat dari instruction 15.0 diambil 50 ya. Itu akan masuk ke alu control dan alu op-nya masuk ke sini 00 akan dihasilkan 010 dan masuk ke alu ini. Lalu mem write-nya sini akan masuk ke data memory, karena mem write-nya 0 maka dia akan masuk ke data memory. Lalu di sini ada mem to read akan masuk ke box ini, lalu ada mem to read akan masuk ke data memory juga. Nah, karena mem to read-nya 1, maka dia akan mengerit data dari address yang ini nanti. Nah, untuk tahapan IDs gitu, selanjutnya akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan EX. Nah, pada tahapan EX yang aktif adalah bagian sini. Nah, yang aktif adalah alur reset-nya, dimana alur reset ini akan masuk dari 0x ini ditambahkan dengan ini yang hasil dari shift left 2 ini menjadi hasilnya ini 0x02C. Nah, lalu karena ini zero nya 0, PCSFC-nya 0, maka yang akan aktif adalah MUX 0. MUX 0 ini adalah yang ini 0x0014. Maka keluaran dari MUX 0 adalah 0x ini akan kelempar kembali ke program counter, dan di program counter itu akan nomor instruksinya adalah 14 dengan address segini. Ini adalah address untuk nomor instruksi 14 dalam hexadesimal atau 20 dalam desimal. Ini tidak saya bahas karena ini adalah instruksi lainnya. Lalu untuk bagian lainnya, lalu di sini akan aktif, dimana di sini akan melakukan pertambahan add, di mana 64 akan ditambahkan dengan C8, hasilnya yaitu adalah 6A. Nah, masukkan zero nya 0, lalu resultnya akan masuk ke address ini, address data memory, dan juga akan masuk ke MUX 0 ini. Nah, itu adalah untuk instruksi untuk tahapan X. Selanjutnya adalah tahapan mem. Pada tahapan mem di sini hanya akan mengerit data pada data memory, dimana kita misalkan pada address 6A ini ada data 01. Nah, 01 ini akan masuk ke MUX. Nah, karena mem to read-nya 1, maka yang akan keluar dari MUX ini adalah yang MUX 1 ini, di 01. Nah, itu adalah untuk bagian mem. Selanjutnya adalah tahapan terakhir, yaitu write back. Nah, yang keluar tadi itu adalah 01 ini akan balik lagi ke register, di mana dia akan overwrite si 10110 ini, yang dimana tadi write register. Dia bakal nge-write si ini,
Jadi isi dari 10110 akan di-overwrite dengan data ini. Nah, sekian untuk MIPS alamat 0x8ED6006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kadir Jailani, bagian dari anggota kelompok pertama, dan saya akan mengerjakan soal tugas besar arsitektur komputer yang kode 1, di mana alamatnya itu adalah 8 dan instruksi MIPS-nya adalah sebagai yang berikut yang terlihat di layar. Nah, untuk step pertama sebelum kita melakukan apa-apa, kita akan mengubah alamat yang tertera, yaitu 8, ke dalam bentuk heksadesimal. Dan di sini kita bisa lihat kalau alamat 8 ini dalam bentuk heksadesimal akan disimpan di PC dan kemudian dibaca pada instruction memory. Dan di dalam read address-nya ini terdapat perintah, yaitu dalam heksadesimal 0x08 00005. Oke. Kemudian address 8 ini akan masuk ke pin ADD, di mana dia angka heksadesimalnya akan diincrement dengan 4. Hasilnya adalah 0x0000C. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan konversi bilangan heksadesimal yang menjadi instruksi MIPS menjadi bilangan biner sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat kalau instruksinya ini adalah instruksi jam. Seperti yang bisa dilihat, instruction untuk biner 31-26 itu adalah 00010, dan instruction untuk 25 bit 2521, 20-16, dan 15-11 itu sama. Dan untuk instruction yang akan menentukan offsetnya adalah 0x0005, di mana instruksinya adalah 00101. Tapi karena perintah yang ada di sini adalah jam, jadi dia itu tidak akan digunakan. Oke, dalam metode bagian instruction decode seperti yang saya jelaskan tadi, di sini pada instruction memory yang instruction tadi itu yang 0x005 awalnya 16 bit, kemudian akan dimasukkan ke sign extend dan akan berubah menjadi 0x000005, di mana dalam heksadesimal dia ada 8 digit. Nah, setelah itu 0x0005 ini yang sudah di sign extend, dia akan masuk ke pin shift left 2 bit, di mana hasilnya adalah 0x000011. Nah, alamat 0x0011 ini akan masuk ke max switch yang di ujung kanan itu, seperti yang bisa dilihat tanda panahnya. Dia akan masuk di max switch bagian 1 dan akan menunggu sinyal apakah dia akan mengakses yang 1 atau yang 0. Nah, instruksinya masih sama, dimana pada ALU control dia akan mendapatkan sinyal 110. Nah, pada bagian eksekusi, nah kita bisa melihat di control unit pada node jam dia bernilai 1. Nah, node jam ini dia menuju ke max switch yang akan menyuruh max switch memilih apakah alamat yang dipakai itu yang ada disimpan di 1 atau yang di 0. Ternyata karena jamnya 1, maka dia akan memakai maaf. Jadi pas 0x0005 telah di shift left 2 bit, dia keluarannya itu akan ditambahkan dengan 0x0000C, di mana hasil penambahannya itu adalah 0x000011. Nah, karena jamnya udah bernilai 1, maka yang akan dilempar kembali ke PC adalah yang telah ditambahkan tadi.
Nah, pada step memory write back, dia tidak melakukan apa-apa karena nilainya jump type. Kalau kita ingat sebelumnya instruction-nya itu dia adalah 00. Instruction yang untuk bit 25 sampai 21, 20 sampai 16 dan 15 sampai 11 itu sama. Jadi untuk bagian pin register ke ALU data memory dan write back-nya itu dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya melempar kembali alamat yang dari instruksi yang telah di shift left 2 ditambahkan dengan alamat awal yang telah ditambah 4. Jadi program ini kemudian yang awalnya 0008 akan menyuruh PC mengakses alamat 0x000011. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Abdurrahman Rasyad. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari OAK. Di sini saya mendapatkan instruksi yaitu seperti ini. Dan ini masih hex. Saya akan mengkonversikannya menjadi instruksi. Dan setelah dikonvert akan didapatkan nilai seperti ini. SW $11 0 kali 5 dalam kurung $22. Ini adalah store word dan binary-nya angkanya ini. Lalu kita di Maps Visualizer. Di sini kita copy instruksinya tadi dan kita load. Nah, ini adalah tampilan umumnya. Kita ke clock pertama. Di clock pertama ini diawali dengan inisialisasi increment yaitu pada PC berisi yang isinya itu 4 karena kita membutuhkan 32 bit dalam instruksi yang dilakukan dan setiap blok di dalam instruction register ini hanya menampung 8 bit sehingga PC yang digunakan itu 32 dibagi 8 jadi 4. Selanjutnya lalu pada clock pertama ini instruksi memori digunakan untuk menyimpan instruksi yang akan dieksekusi dan dikendalikan melalui control unit. Berikut kemudian didekode menjadi 8 bit pengontrol. Selanjutnya adalah clock 2 yaitu persiapan untuk membaca instruction register yaitu pada registrasi ini terdapat 2 register yaitu read register 1 dan read register 2. Lalu melalui instruction yang dimulai dari 21 sampai 25 dia itu read ke register 1 kemudian instruction 21 sampai 25 itu registration 1 lalu register 2 instruction 16 sampai 20. Kemudian untuk instruction offsetnya ini didapat dari instruction tadi yaitu 000 000 000 0101. Lalu selanjutnya adalah clock ketiga. Yaitu clock ketiga ini mengambil data dari register 22 dimasukkan ke ALU sel A sebagai alur operan pertama dan membaca offset dan disimpan ke ALU sel B sebagai alur operan kedua lalu dilakukan operasi penjumlahan. Lalu clock 4 hasil penjumlahan digunakan sebagai alamat memori yang akan digunakan untuk menaruh data. Lalu data dari register data read 2 dituliskan ke dalam memori. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kopensya Putra dengan nomor NIM 130122001 dari IF4608. Di sini saya akan menjelaskan tentang MIPS. Pertama-tama saya dari kelompok 1. Saya menggunakan 2 tools yaitu
untuk visualisasi saya menggunakan Aliska Sukovic Kitab, dan untuk konverter saya menggunakan MIPS Converter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instruksi kedua pada kode 1, yaitu dengan X sebagai berikut: 0, 19, 14, 0, 20. Langkah yang pertama, kita akan mengkonvert dari X menjadi sebuah instruction. Sini saya menggunakan MIPS Converter. Hex instruksinya sebagai berikut, dan saya convert kemudian menghasilkan instruction sebagai berikut: add register 8, register 12, dan register 17. Yang berarti di sini kita akan menjumlahkan register 12, value dari register 12 dengan value register 17, dan hasilnya akan desain di register 8. Dan dengan binary sebagai berikut. Mungkin ada penjelasan instruksi dari add atau add, melakukan penambahan pada isi register sumber pertama dan isi register sumber kedua, dan menyimpan hasilnya pada register tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari visualisasinya. Sini saya menggunakan MUPS Visualizer dengan instruksi sebagai berikut. Pertama mungkin saya akan mengisi dari register 12-nya itu 10, dan register 17-nya 5. Mungkin di sini ini tampilan awalnya dari MIPS-nya. Saya akan load pertama dulu. Pertama-tama saya akan execute clock. Pada clock pertama ini control unit sini membaca perintah write dari PC untuk menambahkan value PC. Value PC-nya itu tadi sini 0 atau 0 menjadi 4. Sini mengapa 4? Karena dalam instruksi ini terdapat 32 bit, sedangkan satu blok itu memuat 8. Jadi instruksinya di sini menjadi 4. Kemudian dari memori di sini membaca instruksi dari PC. PC di sini terdapat biner 100. Kemudian pada instruction register di sini terdapat biner sebagai berikut. 6 bit pertama itu adalah opcode, ya, menentukan jenisnya. 5 bit setelahnya itu menentukan register pertama, register satunya, yaitu kita menggunakan register 12. 5 bit setelahnya itu menunjuk pada register 2. Register 2 kita itu adalah register 17. Dan 5 bit setelahnya itu menghasilkan tujuan dari registernya, yaitu kita tujuannya kepada register 8. Terus untuk 6 bit setelahnya itu untuk menentukan operasi yang akan dilakukan oleh si ALU tersebut. Kita menggunakan operasi add atau add, di mana menjumlahkan value register 12, value register 17 ke dalam register 8. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke clock kedua. Pada clock kedua ini persiapan membaca dari instruction ke register. Jadi pada register sendiri terdapat 2 read. Pertama, read register pertama itu membaca instruction 25-21. Untuk si register 2 ini terdapat instruction dari 16-20. Dan selanjutnya untuk sisa 16-nya itu dibaca oleh instruction offset sebagai berikut: 0100 00 00 00 100 000. Selanjutnya kita akan ke clock 3. Nah, pada clock 3 sendiri, jadi pada ALU set A ini mengambil data pada register pertama, itu register 12. Terus pada ALU sel B ini dia akan dimasukkan ke yang ALU sel A ini akan memasukkan value dari ALU sel register pertama, yaitu register 12. Terus untuk ALU sel B ini yang kedua akan memasukkan value dari register 17 sendiri. Terus akan terjadi operasi penjumlahan. Di sini untuk register 8-nya masih 0 karena masih akan dilakukan, belum terjadi penjumlahan.
terus kita beralih ke clock keempat atau yang terakhir. Pada clock keempat ini, si regulate ini sudah aktif. Maka si write data dari yang register ini, si write data ini diposisikan untuk menulis ke memori. Diposisikan untuk menulis. Jadi pada bagian akhirnya itu ngassign ALU ke memori dan di copy ke register 8. Jadi intinya tuh pada proses ini si value register 12 yang tadi kita isi 10 dan value register 17 yang kita isi 5 akan diassign jumlahannya ke register 8. Register 8-nya menjadi 15. 10 tambah 5 itu 15. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.